Halo, kali ini kita dapat garapan kipas angin dinding digital. Kita coba. Modul hidup tapi kipas mati. Ya sudah, kita bongkar saja. Kita bongkar semua. Bongkar. Dari belakang juga kita bongkar. Setelah kita bongkar, kita lihat modulnya. Ini cepas dulu lah. Kita lihat dengan seksama ada yang rusak enggak ya. Ketemu ini elko-nya melendung, kita gantilah. Kita coba ganti. Copot dulu pakai solder. Kita lihat nilainya berapa. Nggak jelas. 470 16 mikro itu tuh kelihatan. Oke. Kita ganti, kita sedot dulu untuk sisa-sisa timahnya kita bersihkan dulu. Kita ganti yang baru. Jangan lupa plus dan minnya jangan sampai kebalik. Ini min, itu plus. Oke, kita pasang. Coba kita pasang dan kita solder. Solder lagi. Lalu kita potong kakinya si elko yang panjang. Cari gunting dulu. Potong biar rapi. Setelah potong, ayo dicoba. Siapa tahu sudah hidup. Kita colok dan kita coba. Ternyata kipas masih belum mau nyala. Kita bongkar untuk mesinnya, cobalah. Mesinnya belum mau nyala. Kita bongkar. Iya. Baut-bautnya kita lepas semua. Di leher. Kita potong untuk kabel-kabel ke arah modul atau programnya. Kita tarik kabelnya, kita lepas biar gampang pengerjaannya. Lalu kita coba ukur pakai avometer. Jangan lupa kabel-kabelnya diingat, bila perlu difoto dulu bila belum hafal sebelum copot-copot. Yang putih ini untuk power atau ke listrik langsung. Yang hijau ini untuk swing itu yang bikin geleng-geleng. Ini. Hihi. Untuk yang kuning itu speed 1, speed 2 untuk hitam, dan speed 3 untuk merah paling cepat. Ingat tempat-tempatnya. Kita ukur untuk speednya, seharusnya nyambung. Seharusnya jarum bergerak.
ternyata nah seperti itu harusnya, tapi ini tidak bergerak. Jadi langkah selanjutnya kita harus bongkar mesin. Kita copot dulu kabel-kabelnya di sini, kapasitor. Kalau belum hafal wajib difoto dulu ya, nanti balikinnya biar nggak lupa. Kalau hafal sih nggak masalah, nggak usah difoto. Sebelum bongkar mesin, coba kita cek kapasitornya juga, siapa tahu juga lemah. Ini kapasitor. Kapasitor kita pakai AVO digital, kearahkan ke arah kapasitor. Coba kita ukur. Nilainya 200-an sekian ya, 200-an 14 13. Itu termasuk lemah banget. Seharusnya 1500 lebih, 1,5 mikro. Itu kalau di AVO digital 1500 lebih, harusnya sekitar 1500. Coba kita ukur yang baru. Ini yang baru. Yang baru harusnya seperti ini. 1700-an. Nah, itu 1800. Itu setiap yang baru itu kadang beda-beda ya. Kadang ada yang 1500, 1700, 1600, beda-beda, tapi nggak masalah. Resistansi untuk ini 1,5 ke 2 mikro saja nggak apa-apa. Cuma ke 2 mikro justru kadang lebih kenceng, cuman ya efeknya makin panas sih. Kita bongkar, hati-hati untuk sepul-sepulnya, jangan sampai ketarik. Pokoknya hati-hati banget untuk sepul, untuk bongkar-bongkar sepul. Kita bongkar hati-hati, jangan sampai ada yang ketarik karena lembut banget sepul itu. Hampir saja. Ini yang tak maksud, hati-hati. Kita cari sekring fuse atau sekring. Biasanya nyelip di sini. Nah, ini kotak ini adalah fuse atau sekring. Ini biasanya putus. Coba kita ukur. Harusnya kalau diukur fuse itu nyambung di avometer. Kalau nggak nyambung berarti dia putus. Coba kita ukur. Ini yang ada, yang biru yang ada ke ke sepulnya. Coba kita ukur. Kalau ke sepulnya masih nyambung tuh, masih oke sepulnya. Fuse-nya berarti putus. Kita ganti ya. Bagusnya untuk fuse diganti ya. Dia untuk keamanan, misal ada panas atau lakernya sudah seret, dia yang akan putus. Kalau nggak dilangsung juga bisa, cuman nanti kalau ada panas atau apa bisa terbakar mesinnya. Jadi untuk keamanan mesin, saya biasanya tak ganti, dipasang lagi pelan-pelan pakai selongsong yang tadi aja. Ini masih bagus semua sih. Pasang pelan-pelan, jangan sampai ketarik di sepulnya. Kalau putus pemasangannya agak sulit. Kalau sampai putusnya mepet, nggak bisa kadang-kadang. Jadi harus pelan-pelan. Kita ukur di luar. Nah, nyambung seperti itu. Kalau bagus, nyambung, semua nyambung, semua speed harus nyambung. Dan untuk asnya harus bersih seperti ini ya, kinclong. Ini kebetulan masih bagus banget, masih bersih.
Kalau kotor harus dibersihkan, laker-lakernya atau bosingnya juga harus bersih. Ini masih bagus banget, masih bersih. Tapi ya tetap kita bersihkan lah, dan jangan lupa di oli. Saya pakai oli Singer, oli mesin jahit. Kita pasang pelan-pelan, hati-hati. Nah, kita oli, kita pasang kembali. Harus tepat ya, kalau nggak tepat nanti masangnya si swing itu atau rotari itu nanti bisa nggak cocok sama lubang skrupnya. Asnya kita ketok-ketok biar mapan di anunya, apa namanya, di bosingnya, dan kita putar enteng. Kita coba di luar tanpa modul. Speed 1 oke, jalan oke. Speed 2 jalan oke. Speed 3 jalan oke. Selanjutnya kita pasang kembali ya, pasang. Aduh, bautnya hilang. Bautnya hilang. Itulah teknisi, kadang-kadang yang sering terjadi bautnya nelisut yang jadi lama. Yang lain kita solasi saja ya, sekunya soalnya sudah nggak bisa digunakan, nggak apa-apa disolasi. Kita pasang lagi covernya. Oke, selanjutnya kita kasih timah atau solder untuk ujung-ujung kabel. Semuanya kita solder. Ayo kita solder, kita rapikan. Selanjutnya kita pasang sesuai warna-warna tadi ya. Tadi masih dikasih sebenarnya sih, kalau sudah hafal itu nggak perlu dicopot sih, juga bisa. Cuman karena ini tutorial mempermudah, kita copot. Program kita atau modul kita pasang juga. Kita coba. Kita nyalakan, hidup swing. Oke, geleng. Oke, kita pasang semuanya. Kita lap-lap biar agak bersih, lalu kita pasang. Jangan lupa baling-balingnya, kalau nggak ada baling-balingnya juga nggak dingin, nanti nggak ada anginnya. Oke, kita tes. Iya, hehehe. Untuk harga spare part yang diganti tadi elko kalau di daerah Boyolali itu Rp1.000, kapasitornya Rp5.000, dan sekring atau fuse-nya itu Rp2.000. Untuk mungkin beda-beda
lain daerah. Servis sekitar 50-60 ribu untuk Mas Pion ini. Garansi 2 mingguan di sini. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat.